Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video kali ini Anda mau buat tutorial cara daftar beasiswa Saudi melalui web Study in Saudi. Sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan tonton video ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke website pendaftaran, ada beberapa informasi penting yang harus antum ketahui. Yang pertama, beasiswa Saudi ini buka dari tanggal 21 April sampai tanggal 25 Juli tahun 2024. Jadi, ada sekitar 3 bulan masa pendaftaran yang tersedia. Oleh karena itu, teman-teman usahakan maksimalkan dokumen-dokumennya dan pelajari cara mengisi formulirnya. Jangan sampai nanti teman-teman salah isi. Kemudian yang kedua, beasiswa ini buka dari jenjang S1 sampai jenjang S3. Dan untuk jenjang S1 ada sekitar 25 kampus yang tersedia, sedangkan S2 dan S3 itu hanya 11 kampus. Walaupun memang belum semua kampus untuk jenjang S2, S3 itu mendaftarnya melalui Study in Saudi ini, tapi ada beberapa kampus yang dibuka dan mendaftarnya menggunakan web Study in Saudi ini. Sisanya masih menggunakan website kampusnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, bagi teman-teman yang punya akun lama atau sudah pernah mendaftar sebelumnya, saran Ana silahkan mendaftar menggunakan akun lamanya tersebut dengan catatan tidak ada kesalahan dalam datanya. Mungkin ada salah dalam paspor, salah dalam tanggal lahir, atau salah dalam jenis kelamin ataupun yang lainnya lah. Kalau seandainya ada salah di situ, maka saran admin jangan menggunakan akun lama. Tapi kalau tidak ada kesalahan, tidak ada salah dalam akun lama tersebut, maka gunakan akun lamanya. Tapi kalau ada kesalahan, silahkan buat akun baru. Karena mungkin bisa jadi teman-teman tertolak itu karena ada kesalahan-kesalahan di akunnya, dalam pengisian akunnya. Oke. Kemudian selanjutnya teman-teman mendaftar, usahakan menggunakan laptop ya, karena memang websitenya masih versi beta, yang mana akan sering terjadi error ya kalau kita menggunakan HP. Sedangkan laptop aja sering error, apalagi menggunakan HP. Kemudian yang terakhir teman-teman, semua kampus di Arab Saudi itu sudah terbuka tanpa harus kita menunggu publikasi dulu dari di medsos kampusnya ya. Jadi kita tidak harus menunggu publikasi pembukaan dulu baru kita daftar, tidak perlu, karena semua kampus di Arab Saudi sudah buka tanpa harus menunggu publikasi dari kampusnya. Karena website Study in Saudi ini itulah tujuannya dibuat karena itu semua kampus dijadikan dalam satu masa pendaftaran. Mungkin itu saja ya informasi pentingnya. Oke, kita masuk ke website pendaftaran. Oke teman-teman, kita sudah berada di website beasiswanya, yaitu studyinsaudi.moe.gov.sa. Untuk linknya bisa teman-teman klik di deskripsi, sudah Ana sediakan. Jadi tampilan websitenya seperti ini ya. Ana bukanya di browser Mozilla ya, karena kalau melalui Chrome itu sering error. Bahkan Ana belum pernah daftar menggunakan Chrome karena di sana sering error. Jadi Anda menggunakan Mozilla. Boleh juga teman-teman siapkan browser yang lainnya karena juga websitenya sering error ya. Jadi kita harus siapkan banyak browser. Bisa Mozilla, Microsoft Edge, Opera Mini dan lainnya lah, yang banyak gitu. Jadi kalau misalnya terjadi nanti error, teman-teman bisa langsung pindah ke website selanjutnya gitu. Jadi di website ini kita lihat di sini ada lumayan banyak bahasa ya. Ada Inggris, Arab, Prancis, Turki, Cina, dan bahkan ada bahasa Melayu. Tapi sayangnya belum ada bahasa Indonesia ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti website ini tersedia untuk bahasa Indonesia. Jadi kita akan menggunakan bahasa Inggris saja karena Anda lihat di YouTube juga sudah mulai banyak yang membuatkan tutorial itu menggunakan bahasa Arab. Jadi kita di sini akan menggunakan bahasa Inggris. Oke. Kita klik saja. Oke, sudah bahasa Inggris. Tunggu sebentar. Kemudian bagaimana cara buat akunnya? Simple saja. Teman-teman bisa klik login di sini, login ini ya. Atau boleh juga dari bawah di sini ada apply to study now. Itu sama saja, nanti arahnya ke buat akun baru. Oke, kita klik aja dulu login.
Kemudian create a new account, kita buat akun barunya, kita klik ini. Di sini tampilannya kita disuruh untuk memasukkan data kita. Kita pilih order ya, karena kita yang bukan orang tinggal di Arab Saudi. Kemudian kita isi email kita, kemudian negara, kemudian visual kode ini kita masukkan. Oke, setelah kita memasukkan email, kemudian pilih negara, kemudian kita masukkan kode referralnya atau visual kodenya. Setelah itu kita klik next. Kemudian kita diarahkan untuk mengisi data selanjutnya. Di sini kita diarahkan mengisi nama kita, jenis kelamin, tanggal lahir, dan nomor HP kita. Oke teman-teman, di sini kita isi dulu bagian nama. Nama ini kan ada 4 kolom. Jadi kita jangan pedulikan dengan first name, father name, grandfather, family name. Jadi kita jangan terfokus dengan first name dan father name ini, jangan, karena memang format seperti ini adalah format orang Arab. Jadi orang Arab itu nama mereka pasti ada namanya cuma satu kata, kemudian nama ayahnya, kemudian nama kakeknya, dan terakhir nama familinya atau nama keluarganya gitu. Jadi mereka itu 4 kata dan di situ ada nama ayah, nama kakek, dan nama keluarganya. Nah, tapi kita orang luar Arab, format seperti ini sangat jarang kita temukan di nama kita. Jadi kita isi sesuai dengan berapa kata di nama kita, ya, sesuai berapa kata di nama kita, dan harus sesuai dengan paspor, ya. Berapa kata di paspor, maka disitulah diisi sesuai dengan paspor. Misal di nama kita ada 4 kata, maka kita isi di kolom pertama dari kata pertama dari nama kita, kolom kedua kata keduanya, kolom ketiga kata ketiganya, dan kolom keempat dengan kata keempatnya. Misal kita mulai dari satu kata dulu. Misal namanya adalah Faruk saja. Kita buat pakai bahasa huruf kecil besar aja. Faruk. Oke. Misal namanya Faruk. Kemudian tidak ada nama panjangnya, kan, maksudnya dia hanya punya satu kata saja dalam namanya. Nah, maka kita tambahkan dengan nama ayahnya. Misal nama ayahnya adalah Muhammad Thorik, misalnya Muhammad. Maka karena nama ayahnya itu ada 2 kata, maka kita satu katanya lagi kita masukkan di kata selanjutnya, Thorik. Di kata ketiga. Kemudian family name ini kita isi apa? Kita isi dengan nama kakek. Misalnya nama kakeknya adalah Zuhair, misalnya Zuhair. Oke. Oh sorry. Kita isi nama kakeknya Zuhair. Maka seperti inilah cara pengisian nama kalau namanya cuma hanya satu kata. Oke. Kalau misalnya namanya 2 kata, kita coba isi kalau namanya 2 kata. Kita isi kalau namanya 2 kata. Misal nama anak dulu lah, Ihzar. Kemudian Dinilhat. Oke. Di sini teman-teman bisa tambahkan nama ayah teman-teman. Nama ayahnya misalnya Basridal. Jadi Anda juga tambahkan nama ayahnya. Kemudian kata keempat itu bebas saja, boleh kata ketiga ini kita ulang sekali lagi, atau kita tambahkan nama kakek kita. Misalnya nama kakek anak Baharuddin. Oke, seperti ini caranya. Umumnya seperti ini, ya. Tambahkan kata terakhirnya itu dengan nama kakek. Boleh juga dengan nama kata ketiganya, boleh juga, tidak ada masalah. Tapi kalau penekanan hari ini Anda sarankan untuk mengisi nama kakeknya saja. Ini kalau katanya namanya ada 2 kata. Kalau namanya ada 3 kata, oke, kita coba isi namanya 3 kata. Kita isi Muhammad, kemudian Taufik, ya, Taufik Hidayat, misalnya Hidayat. Ini kalau namanya ada 3 kata, maka kita tambahkan, boleh hidayatnya diulang 1 kali lagi, atau boleh juga ditambahkan nama ayahnya. Misalnya nama ayahnya adalah Ahmad, misalnya. Oke, maka ini boleh saja, boleh juga ditambahkan hidayat. Itu bebas saja. Tapi kalau di sini Anda sarankan mengisi nama kakeknya saja. Misalnya tadi Ahmad, ya. Seperti ini. Kalau dia 4 kata tentu tidak masalah, ya. Tinggal dimasukkan di setiap katanya sesuai dengan namanya. Oke. Anda ganti namanya ini, Anda masukkan nama Anda misalnya. Untuk
sebagai tutorial Al-Ihzar Dinilhat Basridal Baharudin. Boleh saja masukkan nama kakek, boleh juga Basridal. Kata ketiganya diulang, dimasukkan di kata keempat. Bebas, tidak ada larangan tentang hal itu. Kemudian isi sesuai bahasa Arabnya apa, kemudian jenis kelamin ya. Kita isi misalnya isi nama anak dulu. Oke. Kemudian oke, seperti ini ya. Sesuaikan dengan English name-nya dengan Arabic name-nya, harus sama, harus sesuai. Kemudian jenis kelamin, kemudian tanggal lahir di sini sesuaikan aja. Oke, sekitar isi aja. Setelah itu masukkan nomor HP. Nomor HP sudah ada formatnya ya, 00, kemudian kode negara 628. Masukkan nomor HP sembarangan aja. Masukkan nomor HP antum ya, ini hanya sekedar isi aja. Setelah itu pastikan ya teman-teman, ini sampai jangan ada yang salah, karena akun ini hanya bisa dibuat sekali saja dengan data yang email yang satu ya. Jadi jangan sampai data ini jangan sampai salah, karena tidak bisa diperbaiki. Jadi usahakan di sini jangan sampai teman-teman salah isi dalam pembuatan nama ataupun data-data yang lainnya, karena ini karena ini tidak bisa dirubah nantinya. Oke, setelah teman-teman isi semuanya, dicek sekali lagi, jangan sampai ada yang salah. Kemudian diklik next. Kemudian kita klik email. Kemudian kita klik next. Kemudian kita buka email kita. Kita masukkan kodenya. Klik save. Oke, setelah itu kita sudah selesai ya buat akunnya. Tinggal kita buat passwordnya atau kata sandinya. Kita masuk ke email kita kembali. Nanti akan dikirim pesan email baru untuk membuat password kita. Langsung kita klik aja. Kemudian nanti diarahkan untuk buat password seperti ini. Di sini ada panduan buat passwordnya ya, terdiri dari 8 sampai 16 karakter. Kemudian ada huruf kecil, ada huruf besar, ada tanda bacanya ya, tanda spesial karakter, dan ada angkanya. Sesuaikan aja dengan nama teman-teman ya. Sesuaikan aja dengan nama teman-teman atau sandi yang mudah bagi teman-teman. Oke, sampai di sini sudah selesai kita membuat akunnya. Kemudian kita kembali ke website pendaftaran ya, ini karena ini bukan website pendaftaran. Oke, tunggu sebentar, kita login. Langsung login di sini, maka akan sampai ke halaman seperti ini. Kemudian kita masukkan nama email kita, username, email, kemudian kata sandi yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita masukkan kode referral atau kode kata kuncinya ini. Setelah itu kita masuk ke bagian profil ya. Di sini kita mengisi ada 2 halaman ya sebelum kita masuk ke bagian formulir pendaftaran. Ya, di sini ada 2 bagian yang akan kita isi mengenai profil kita. Oke, di sini ada nama, kemudian keterangan yang sudah kita isi tadi. Sekali lagi Anda ingatkan bahwasanya ini tidak bisa dirubah lagi ya. Kalau teman-teman ada salah di nama, email, nomor HP ataupun tanggal lahir segala macam, maka tidak bisa dirubah lagi. Paling solusinya teman-teman harus buat akun baru lagi dengan email yang baru ya. Karena ini memang tidak bisa dirubah, maka harus buat akun baru dengan email yang baru. Usahakan teman-teman jangan sampai ada yang salah dalam pengisian nama ataupun data-data yang sudah diberikan tanda ini. Selanjutnya ke bawah, kita geser ke bawah. Di sini kita diminta untuk mengisi negaranya, negara asal kita, Indonesia, kemudian
ini tempat lahir di mana, di tempat sesuaikan aja dengan data paspornya ya, Barus, kalau saya Barus misalnya. Kemudian ini ada status sosial, apakah menikah ataukah belum menikah. Kemudian apakah teman-teman memiliki kebutuhan khusus ya, mungkin ada kebutuhan khusus pada badannya, bisa sesuaikan saja. Kalau klik yes maka sebutkan apa kebutuhan khususnya. Setelah itu di bawahnya ada job details. Di sini kita diminta apakah sudah bekerja ataukah belum. Saran Ana ya isi tidak aja. Kalau memang memiliki pekerjaan di KTP-nya misalnya, maka isi nama pekerjaannya dan di mana tempat dia bekerja, teman-teman bekerja. Oke. Di bawahnya di sini kita diminta mengisi data paspor kita. Ya, di sini nomor paspornya dimasukkan, kemudian tipenya pilih yang normal ya. Kemudian tanggal issued diterbitkannya paspornya, tanggal tahun berapa, di sini aja diklik, nanti pilih tanggalnya. Kemudian expire-nya kapan, berakhirnya kapan data paspornya. Kemudian di bawahnya di sini ada di mana diterbitkan paspornya. Di sini cuman negara saja. Kalau tahun kemarin kita diminta bisa memasukkan nama tempat diisinya, tempat diterbitkannya paspor, tempat misalnya daerahnya. Kalau sekarang hanya bisa kita masukkan nama negara saja. Oke, setelah itu pastikan tidak ada yang salah dari semua data kita ini. Setelah semuanya sudah pasti, maka kita scroll lagi ke bawah dan kita klik save on continue. Kemudian di halaman selanjutnya, di sini kita diminta nomor HP kedua. Ini boleh dikosongkan ya, nggak harus kita isi, boleh. Kalau mau teman-teman isi silahkan isi, tapi jangan sama dengan nomor HP yang pertama tadi kita isi. Jadi pilih nomor HP kedua, jangan sama dengan yang pertama, karena nanti pasti akan tidak bisa akan terjadi error atau tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya gitu. Jadi hanya boleh dikosongkan atau boleh juga isi dengan nomor selain nomor yang pertama tadi. Oke. Yang kedua, silahkan ini letak geografis kita, misalnya di Sumatera itu bagian barat ya, apakah teman di bagian barat, apakah di tengah, ataukah bagian timur di Indonesia, sesuaikan dengan pembagian waktu di Indonesia. Kemudian ini region adalah provinsi Sumatera Utara, kemudian kemudian kota atau kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian kecamatan Barus, kemudian nama jalan Syekh Rukunuddin. Kemudian nomor rumah ya, kalau ada isi nomornya, kalau tidak ada bisa diklik 00. Apartemen nomor bisa dikosongkan, zip kode ini kode pos ya, harus diisi, postbox boleh dikosongkan. Setelah itu di bawah ada data sosial media kita, sosial media kita ya, isi sesuai dengan yang diminta. Di Twitter apa link Twitternya, link profilnya. Facebook apa link profil Facebooknya. Kemudian LinkedIn bisa dikosongkan, bisa juga ditulis not exist. YouTube juga seperti itu. Setelah itu pastikan lagi tidak ada yang salah ya, jangan sampai ada yang salah. Setelah itu sudah pasti tidak ada yang salah, kita klik save. Oke, kita kembali ke halaman awal lagi. Ini mungkin akan sering terjadi pada antum ya. Kembali kita masuk ke halaman pendaftaran, izin formulir, apply to study now. Tunggu sebentar. Oke, di sini kita sudah masuk ke bagian halaman pertama dari pengisian formulir. Oke teman-teman, kita sudah berada di halaman pertama pada pengisian formulir pendaftaran. Oke, langsung saja kita scroll ke bawah, kita geser ke bawah, kita checklist aja yang ini. Kemudian kita pilih external scholarship untuk beasiswa luar Arab Saudi, maksudnya untuk mahasiswa internasional, external scholarship, jangan sampai salah pilih. Kemudian kita klik save on and continue. Oke teman-teman, kita sudah sampai di halaman kedua. Di sini kita disuruh untuk mengisi informasi dasar tentang bayanat kita. Sebelum itu ada informasi penting yang harus antum ketahui ya, sebelum masuk ke halaman ketiga dan halaman seterusnya. Bahwasanya kalau sudah sampai di halaman kedua ini, jangan antum kembali lagi ke halaman pertama ya, jangan kembali lagi ke halaman pertama.
Enggak hanya di halaman kedua ini saja, ketiga juga begitu, 4. Pokoknya kalau antum sudah masuk ke tahap sampai ke 7, dari 2 sampai ke 7 jangan kembali lagi ke halaman sebelumnya. Karena nanti antum akan terjadi error bahwasanya paspor antum akan terbaca sistem padahal antum belum selesai melakukan pendaftaran, ya. Pokoknya jangan sampai antum kembali lagi ke halaman sebelumnya, ya. Dan karena itu usahakan pengisian antum harus benar-benar tidak ada lagi kesalahan-kesalahan sehingga antum tidak kembali lagi ke halaman sebelumnya. Walaupun Anda sudah buat tutorial cara bisa menghilangkan nama paspornya bisa dikembalikan lagi gitu kan, di video sebelumnya sudah Anda buat, tapi tetap usahakan jangan sampai data antum ini terjadi error, terjadi salah gitu. Karena kalau antum sudah kembali ke halaman sebelumnya, nanti antum akan terjadi error sehingga bisa jadi nanti ada salah isi dalam pengisian data-data antum, ya. Oke, pokoknya yang penting banget ini jangan sampai antum kembali ke halaman sebelumnya. Dan usahakan ini, dan satu lagi usahakan ini antum mendaftarnya sampai selesai di dalam satu waktu. Jangan antum undur-undur, misalnya sampai halaman kedua, besoknya halaman ketiga, jangan seperti itu. Kalau bisa sekali duduk sudah selesai semuanya, sehingga data-data antum tidak terjadi salah isi atau antum sudah betul sebenarnya isinya tapi ternyata pas di save ternyata salah isi. Itu banyak sekali Anda lihat beberapa pendaftar itu yang mereka daftar terjadi salah isi padahal kata mereka sudah betul mengisinya, tapi ketika di save sudah submit ternyata salah isi. Untuk menghindari itu maka teman-teman usahakan yang pertama tadi jangan balik ke halaman sebelumnya, kemudian isi datanya itu sekali langsung betul-betul benar, jangan sampai ada yang salah, dan jangan kembali ke halaman sebelumnya. Oke, kita coba mengisi ke bawah. Di sini ada pertanyaan, apakah kamu mempunyai iqamah number? Kita pilih no. Kemudian di sini di mana diterbitkan visanya nanti ketika mau berangkat, kita pilih Jakarta aja. Kemudian apa alasan teman-teman memilih kuliah di Arab Saudi? Ini sangat penting sekali teman-teman. Antum harus isi ini dengan bahasa yang sangat membuat si pemberi beasiswa ini tertarik gitu. Apa alasan antum untuk kuliah di Arab Saudi? Kalau bisa ini diperbanyak, mungkin tidak ada batasan berapa banyak kalimatnya, tapi kalau bisa dia singkat, padat gitu, padat dan memang sesuai dengan apa jurusan yang antum pilih nantinya. Dan ingat, ini isinya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab, ya bahasa Inggris atau bahasa Arab. Sesuaikan dengan web yang antum gunakan, bahasa web yang antum gunakan. Sekarang Anda gunakan bahasa Inggris nih. Anda menggunakan bahasa Inggris, berarti Anda harus mengisinya menggunakan bahasa Inggris. Kalau antum menggunakan bahasa Arab, maka antum mengisi alasan studi ini dengan menggunakan bahasa Arab. Pokoknya jangan sampai antum menggunakan bahasa Indonesia. Ini Anda hanya sekedar isi aja. Antum usahakan menggunakan bahasa Inggris. Sesuaikan dengan bahasa web yang antum pakai. Kemudian di bawahnya di sini kita diminta untuk mengisi data ayah kita. Di pertama nama ayah, ini sesuaikan dengan bahasa web antum ya. Bahasa web antum juga bahasa Inggris, maka isi dengan bahasa Latin. Kemudian asal negaranya dari mana, terus tinggal di negara mana, dan apa sekarang pekerjaannya, sesuaikan dengan KTP-nya. Kemudian ibu juga seperti itu, nama ibu, asal negara tempat tinggal sekarang, dan pekerjaannya apa. Kemudian ke bawah di sini kita diminta berapa pengeluaran kita selama setahun, selama setahun seperti itu. Di sini misalnya berapa sih pengeluaran antum selama setahun? Kita misalnya dari kisaran 0 sampai 1.000 dolar misalnya, maka antum pilih itu. Kemudian pilih dari mana antum mendapatkan duit uangnya, apakah dari bekerja atau dari orang tua. Pilih aja dari orang tua. Dan di sini nggak masalah berapa banyak pun uang yang antum belanjakan kan dalam sebulan, itu tidak masalah, karena memang bukan menjadi faktor penentu antum diterima atau ditolak di bagian ini. Kemudian di bawah di sini ada nama kenalan di sini. Di sini sebenarnya lebih tepatnya nama kenalan, bukan hanya sekedar rekomendasi, nama si pemberi rekomendasi. Kalau teman-teman punya kenalan yang tinggal di Arab Saudi,
punya teman atau punya keluarga yang tinggal di sana, maka masukkan datanya di sini. Kalau nggak ada, bisa masukkan nama pemberi rekomendasi aja. Kemudian masukkan alamatnya, kemudian nomor HP-nya. Kalau bisa nomor HP ini tersambung ke nomor WhatsApp-nya ya. Kemudian emailnya apa. Kemudian yang paling bawah ini, apakah kamu pernah menerima beasiswa dari Arab Saudi? Ini apakah mahasiswa Libya tidak termasuk ya. Ini hanya yang pernah S1 atau S2 di Arab Saudi kemudian mendaftar lagi untuk jenjang selanjutnya. Maka kalau pernah teman-teman S1 atau S2 di Arab Saudi maka pilih yes, kalau tidak maka pilih no. Setelah itu semuanya sudah dipastikan tidak ada lagi yang salah. Teman-teman harus pastikan tidak ada lagi yang salah isi semuanya. Kemudian kita sudah pastikan semuanya sudah. Setelah itu kita klik save and continue. Oke, di halaman ketiga ini kita diminta untuk memasukkan data latar belakang dari sekolah kita. Di kolom pertama kita diminta untuk jenjang yang akan kita pilih. Di sini ada jenjang diploma atau mahalugoh, kedua S1 dan magister. Tapi Ana aneh ya, mungkin web Ana lagi ada kendala. Harusnya di sini ada jenjang S3, doktoro. Harusnya ada jenis S3. Tapi Ana nggak tahu, mungkin web Ana ini ada kendala. Mungkin harusnya ada jenjang S3. Oke, kita pilih jenjang S1 saja. Kalau teman-teman pengen masuk jenjang mahalugo silahkan. Tapi di jenjang mahalugo ini pilihan universitasnya lebih sedikit dibandingkan kalau teman-teman pilih jenjang S1 bachelor. Oke. Kemudian kita masuk ke kualifikasi. Di sini kita diminta memasukkan data sekolah kita. Pertama kita cari dulu, kita pilih negara tempat kita sekolah yaitu Indonesia. Kemudian di sini type school, jenis sekolah kita, apakah dia jenis ijazah, ini lebih kepada jenis ijazah, sekolah dan ijazahnya. Kalau teman-teman memilih memasukkan nanti dokumen ijazahnya pakai dokumen ijazah nasional yang ada gambar lambang Garudanya, maka pilih government. Kalau teman-teman punya memasukkan ijazah atau pondok sekolahnya ada kerjasama dengan universitas di Arab Saudi, maka pilih government sponsor. Kalau misalnya, maka pilih ini. Nanti kalau kita pilih ini maka akan tersedia nama-nama pondok sekolah teman-teman yang sudah kerjasama dengan jamiah atau universitas di Arab Saudi. Kalau misalnya nama sekolah teman-teman tidak tersedia di sini, maka pilih sivil yang ketiga ini. Maka setelah itu cantumkan nama pondok sekolah teman-teman di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen memasukkan ijazah pondoknya tanpa ada kerjasama dengan pemerintah universitas di Arab Saudi, maka masukkan saja sivil, kemudian masukkan nama sekolahnya. Tapi saran anak, kalau seandainya pondok pesantren atau sekolah teman-teman tidak ada kerjasama dengan pihak universitas di Arab Saudi, maka masukkan saja ijazah nasionalnya saja. Misalnya ini government, Anda masukkan sekolah Anda, misalnya Kauman Media Padang Panjang. Oke. Kemudian di sini kapan dikeluarkannya ijazah teman-teman. Kita pilih saja yang bagian Masehinya. Nanti akan otomatis terisi bagian Hijriahnya. Ini sekedarnya saja ya. Mei misalnya tanggal 2. Oke, nanti akan otomatis terisi bagian Hijriahnya. Kemudian masukkan dulu masukkan dulu berapa nilai ijazah teman-teman. Misalnya 96 misalnya. Maka dipilih di sini, sesuaikan berapa angka nilai rata-rata ijazah teman-teman. Kalau 96 itu excellent atau mumtaz ya. Very good itu di bawah excellent sekitar 80 sampai 90 kalau nggak salah. Nanti Anda tunjukkan nanti bagian takdir atau grade dari nilai teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian jurusan teman-teman ketika SMA. Kalau teman-teman jurusannya itu IPA, maka pilih Tobi atau ilmi. Tapi kalau teman-teman jurusan di SMA-nya itu IPS atau agama, maka pilih syar'i. Maka sesuaikan saja dengan ijazah jurusan teman-teman ketika SMA.
Oke, setelah itu pastikan semuanya sudah benar. Kemudian kita klik submit. Nanti akan kelihatan di sini hasil dari submit kita. Coba teman-teman perhatikan lagi apakah sudah ada yang apakah sudah betul, apakah tidak. Kalau seandainya salah, bisa teman-teman edit dengan mengklik ini, atau bisa diulang lagi dengan menghapus bayanatnya. Kemudian di bawahnya di sini ada dua kolom ya. Yang pertama di sini hobi, apa teman-teman hobinya? Masukkan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang teman-teman gunakan ketika pendaftaran. Kalau Anda di sini menggunakan bahasa Inggris, Anda isi aja reading. Kemudian volunteer work. Volunteer work ini adalah kegiatan positif yang pernah teman-teman ikuti, entah itu menjadi imam masjid, atau pernah jadi guru mengaji, atau pernah jadi ketua dari suatu organisasi misalnya. Maka teman-teman harus isi bayanatnya di sini. Misalnya guru mengaji, Quran teacher. Kalau misalnya teman-teman pernah jadi ketua satu organisasi mungkin di sekolah, bisa teman-teman masukkan sebagai apanya. Nanti juga harus dibuktikan bahwasanya teman-teman punya sertifikat atau sertifikat mendukung bahwasanya teman-teman pernah mengikuti volunteer work tersebut. Setelah itu, setelah semuanya kita pastikan tidak ada lagi yang salah, maka kita geser kembali ke bawah sampai tidak ada lagi yang salah, maka kita klik save and continue. Oke teman-teman, di halaman keempat ini kita diminta untuk memasukkan data kemampuan bahasa kita. Di pilihan pertama di sini pertanyaannya adalah apakah antum bisa berbahasa Arab? Apakah antum bisa menggunakan bahasa Arab? Kalau bisa, klik yes. Kemudian di sini ada pilihannya bagaimana kemampuan dari bahasa Arab teman-teman. Ya, sesuaikan kemampuannya apa. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya yes, apakah beginner, misalnya gini, kita isi aja beginner ya. Oke. Kemudian kalau no juga nggak masalah, sesuaikan dengan kemampuan teman-teman saja. Setelah itu kita isi beginner ya, sesuaikan dengan kemampuan bahasa teman-teman. Kemudian di sini apakah kamu bisa menggunakan bahasa lainnya selain bahasa Arab? Kalau no, silakan klik no. Kalau bisa, klik yes. Kemudian pilih bahasa yang teman-teman bisa gunakan selain bahasa Arab. Mungkin bahasa Indonesia ada di sini. Kemudian pilih saya menggunakan bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia. Kemudian submit. Kalau mau menambahkan bahasa lain, mungkin teman-teman bisa bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya, bisa teman-teman tambahkan. Misalnya bahasa Inggris. Kemudian pilih levelnya, apakah teman-teman punya sertifikatnya. Sebaiknya teman-teman punya sertifikat. Kalau enggak juga enggak masalah, karena di sini ada pilihan tidak memiliki sertifikat. Oke, kurang lebih seperti itu. Tambahkan kalau memang teman-teman punya sertifikat atau kemampuan bahasa lainnya. Oke, kita isi aja bahasa Inggris. Kemudian register apa kemampuan bahasa Inggrisnya. Tentu kalau teman-teman punya sertifikat pendukungnya atau TOEFL atau IELTS, tentu itu lebih utama ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman mengambil jurusan umum, ini harus ada TOEFL atau IELTS-nya. Oke, setelah itu semuanya sudah terisi, maka sudah pastikan tidak ada yang salah. Kita geser ke bawah, kemudian kita klik save and continue. Oke, kita sudah sampai ke halaman kelima. Di sini kita diminta untuk memasukkan universitas atau memilih universitas yang kita inginkan. Kita geser ke bawah, di sini ada add university, kita klik saja. Kemudian di sini ada dua keterangan ya, ada dua informasi. Yang pertama bahwasanya kita boleh maksimal memilih 3 fakultas atau 3 jurusan ya. Dan juga kita maksimal boleh memilih 5 universitas saja. Jadi maksimal 5 universitas dan maksimal 3 jurusan atau fakultas. Silakan teman-teman maksimalkan pilihannya. Kemudian di bawahnya kita juga bisa, kalau seandainya kita tidak diterima dalam program beasiswa, kita bisa mendapatkan program berbayar dengan cara kita checklist ini, kotak ini, bahwasanya kita setuju kalau seandainya kita tidak diterima dalam program beasiswa, maka kita boleh mengambil program yang berbayar. Tapi kalau teman-teman tidak mau program berbayar ya silahkan, tidak perlu untuk menceklis kotak ini ya. Jadi ini hanya yang mau mengambil program berbayar kalau seandainya tidak diterima program beasiswa.
Saran Anda tidak perlu mengambil program berbayar. Untuk harganya nanti akan harga UKT segala macamnya nanti akan dicantumkan di setiap fakultas yang akan dipilih. Tapi itu hanya khusus bagi yang program berbayar. Kalau seandainya dia tidak diterima di program beasiswa. Oke, bagaimana cara memilih universitasnya? Pertama kita klik dulu, kemudian kita pilih apa universitas yang teman-teman inginkan. Misal pilihan pertama adalah Universitas Islam Madinah. Di Universitas Islam Madinah hanya buka satu fakultas saja atau satu jurusan saja, yaitu jurusan syariah. Kita klik saja checklist. Kemudian kalau teman-teman kemudian sudah di checklist sebentar ini, kalau teman-teman setuju ambil program berbayar, maka teman-teman akan membayar $25.600 untuk pembayaran kuliahnya. Anda nggak tahu ya berapa ini, apakah per semester atau sampai selesai, Anda juga nggak tahu ya. Kemungkinan ini per semester. Tapi kalau teman-teman nggak mau ambil program berbayar, tidak perlu di checklist kotak ini, tidak perlu dicentang kotak ini ya. Setelah pilih satu ya, kemudian kita submit. Oke, satu sudah tersubmit ya. Pastikan lokasinya itu di Madinah ya, sesuai dengan lokasi kampusnya. Jangan sampai lokasinya berbeda dengan letak kampusnya. Kadang itu biasanya terjadi error. Kemudian kita pilih sampai 5 ya. Misal ini kita ambil yang kedua. University. Kemudian kita pilih 3 ya. Ini Anda selisih saja. Oke, kita sudah ambil 3, kita geser ke bawah, kemudian kita klik submit. Ini sudah dua universitas, kita tambahkan 3 lagi. King Saud misalnya. Ini sekedar saja ya Anda pilihnya, teman-teman bisa nanti sesuaikan dengan pilihan teman-teman. Oke, Anda pilih 3 saja, teman-teman bisa nanti tambahkan berapa universitas yang teman-teman inginkan. Kemudian di bawahnya sini, kalau teman-teman mengambil fakultas umum, biasanya akan diminta skor dari kemampuan bahasa Arab atau dari kemampuan bahasa Inggris. Jadi biasanya di sini ada 2 kolom, yang mana teman-teman kalau memilih jurusan umum, maka teman-teman harus mengisinya berapa skor bahasa Inggris dari teman-teman. Kemudian kalau bahasa Arab diminta berapa skor bahasa Arabnya. Ada beberapa fakultas yang teman-teman pilih akan meminta data seperti itu. Tapi di sini Anda tidak mendapati datanya ya, berarti tidak ada. Kemudian di sini kalau seandainya teman-teman klik yes, bahwasanya teman-teman setuju kalau seandainya dari universitas yang teman-teman pilih seandainya tidak diterima, maka bersedia ditempatkan ke universitas selain yang 5 ini, ke tempat yang lain gitu. Kalau saran Anda dipilih yes saja, karena ini semuanya beasiswa. Sayang sekali kalau kita tidak mengambil kesempatannya. Oke, setelah itu teman-teman sudah pastikan semuanya sudah benar, sudah betul pilihan universitasnya. Kemudian kita geser ke bawah, kemudian kita klik save and continue. Oke teman-teman, kita sudah sampai di halaman ke-6. Di sini kita diminta untuk memasukkan dokumen-dokumen persyaratan beasiswa ya. Di sini ada dituliskan atau ditunjukkan ke kita nama-nama dokumennya, dan juga ada dokumen wajib dan ada dokumen opsional atau tidak wajib ya. Walaupun dia tidak wajib, tapi tetap pengaruhnya sangat besar untuk penerima atau kita untuk diterima dalam beasiswa ini. Saran sana ya untuk bagian dokumen ini, untuk dokumen-dokumen teman-teman itu dikumpulkan dalam satu folder ya di file di laptopnya nanti, supaya tidak susah untuk mencari dokumennya. Kemudian usahakan nama filenya, nama dokumennya itu ganti menggunakan, jadi pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris sesuai dengan bahasa web yang teman-teman gunakan. Untuk bahasa Arab bahasa Inggrisnya bisa teman-teman tinggal kopas aja ini nama-namanya, sesuaikan dengan dokumen teman-teman. Itu sangat simpel sekali. Di panduan pendaftaran juga Anda sudah siapkan juga ada keterangannya di panduan. Teman-teman bisa kopas atau cari informasinya di panduan juga sudah kami siapkan. Kemudian di bagian dokumen ini, dokumen wajib ini ada beberapa dokumen yang tidak tersedia, yang tidak kelihatan di sini.
dokumen wajib tidak kelihatan, seperti contohnya pas foto, yang mana pas foto ini adalah dokumen wajib. Jadi nanti ketika kita menguploadnya, usahakan nanti akan ada, tetap harus diupload ya, walaupun tidak ada tersedia di sini. Nanti tinggal pilih dokumen yang ada pas fotonya, jenis dokumennya seperti itu. Lalu kemudian ketika memberi nama, kalau ketika membuat nama di dokumennya itu, usahakan jangan buat ada angka atau tanda baca yang lain. Jadi dia harus full huruf semua, jangan ada angka, jangan ada titik dan lain sebagainya. Jadi usahakan di nama dokumen kita itu harus menggunakan huruf semuanya. Oke. Lalu bagaimana cara kita mengupload dokumennya? Kita geser ke bawah, di sini ada attach dokumen. Kemudian kita select file. Oh, di sini juga ada keterangan bahwasanya maksimal ukuran dari dokumen kita tersebut adalah 2 MB. Kemudian jenis dokumennya itu tipenya ada BMP, JPG, GIF, PNG dan PDF. Jadi usahakan dokumen teman-teman sudah berbentuk salah satu dari tipe dokumen ini. Saran Ana usahakan pakai PDF, dan untuk semua dokumen pakai PDF, dan untuk foto usahakan pakai JPG saja. Oke, kita coba bagaimana cara masukkan dokumennya. Pertama kita klik select files, kemudian kita pilih dokumennya yang sudah kita simpan di dalam satu folder di dalam laptop kita. Kemudian kita klik dokumen tersebut, kemudian kita klik open. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Kemudian kita klik kategorinya apa, dokumen kita itu apa, dokumennya itu dia apa, apakah akta kelahiran atau KTP dan segala macam. Misal ini adalah akta kelahiran. Oke. Kemudian kita dalam sekali sekali coba ini bisa sekali banyak. Misalnya select files lagi, kita pilih dokumennya lagi, kemudian kita pilih jenis dokumennya. Nah, di sini kan ada nih di dalam di halamannya tadi di page tadi kan tidak ada foto tersedia, tapi di dalam jenis dokumen itu ada bagian foto. Dan kalau nggak salah tadi yang tidak ada juga SKCK juga tidak ada di situ, entah itu bahasa Arab atau yang aslinya. Pokoknya harus kita masukkan semua dokumen-dokumen yang sudah kita jelaskan di panduan. Kemudian kita pilih foto ya, misalnya foto, kemudian kita masukkan lagi. Nggak apa-apa sekali semuanya juga boleh, supaya mempercepat proses pendaftaran kita. Kemudian misalnya ini kita ambil SKCK. Setelah itu sudah kita masukkan semua dan kategorinya juga sudah sesuai, maka langkah terakhir adalah kita klik attach. Tunggu sebentar, biasanya akan agak sedikit lama ya, karena dia mengupload dulu dokumen-dokumen kita, mendownload dokumen-dokumen kita. Kemudian nanti akan ada tanda checklist seperti ini, bahwasanya beberapa dokumen itu sudah berhasil dimasukkan. Tinggal teman-teman memasukkan dokumen sisanya. Oke. Untuk dokumen di sini kita sebenarnya bisa memasukkan lebih dari satu dokumen. Contoh di sini ada sertifikat rekomendasi ya. Rekomendasi di sini teman-teman kalau misalnya punya rekomendasi lebih dari 2 atau 1 atau lebih dari 1 misalnya, teman-teman bisa masukkan saja dokumennya misalnya di sini ya. Kemudian kita pilih dokumennya. Misalnya ini adalah rekomendasi. Kita pilih rekomendasi. Di rekomendasi ini bagian satu surat itu bisa kita masukkan 4 bagian, 4 kategori ya. Ini 1 nih, misalnya 1, terus Anda masukkan lagi sampai 4 kali batasnya. 4 rekomendasi juga 2 sampai 3 sampai 4 kalau nggak salah, setahu Anda sampai 4. Oke, sampai 4. Misalnya ini 4 ya. Iya. Oke. Kalau setahu Ana nih sampai 4. Pernah Ana coba kemarin tuh sampai 4. Setelah itu kita attach saja. Oke, maka di sini akan kelihatan bahwasanya rekomendasi sudah kita masukkan 4 bagian ya. Kita sudah masukkan 4 rekomendasinya. Dan di atasnya ini sudah terchecklist satu bagian. Ini adalah pakai bahasa Arabnya. Kalau yang bahasa Indonesianya bisa teman-teman pilih. Sesuaikanlah dengan kategori dari setiap dokumennya. Kalau seandainya teman-teman punya banyak sertifikat, bisa dimasukkan
seperti tadi sampai 4 kali order annexes-nya ya. Ini contohnya sertifikat tambahan di sini. Bisa sampai 4 kali. Kalau lebih dari 4 dokumen, bisa teman-teman masukkan sampai setiap dokumennya itu bisa masukkan 2 atau 3 dalam satu file seperti itu, satu PDF. Kalau teman-teman punya sertifikat pendukung yang sangat banyak. Tapi kalau cuma 1 atau sampai 4, bisa dipilih order next-nya sampai 4 kali. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, tunggu sebentar Ana isi dulu semuanya. Oke, di sini Ana sudah mengisi semua dokumen wajibnya ya. Bisa kita cek di sini dokumen yang sudah kita masukkan, dan teman-teman kita bisa mencek satu persatu apakah sudah betul, apakah sudah benar dokumen yang sudah kita masukkan tadi, apakah sudah sesuai dengan kategori yang kita pilih ya. Bisa teman-teman cek satu-satu supaya untuk meyakinkan sekali ya, jangan sampai ada terjadi kesalahan seperti itu. Kalau teman-teman sudah yakin ya tidak ada lagi kesalahan, tidak ada lagi kurang di sini dari dokumennya, setelah itu kita geser ke bawah, sudah pasti tidak ada lagi kesalahan. Kemudian kita klik save and continue. Oke teman-teman, kita sudah sampai di halaman terakhir dalam pengisian formulir ini. Di sini kita diberikan kesempatan terakhir ya, bagaimana untuk meneliti lagi apakah ada salah dalam pengisian data teman-teman. Usahakan ya jangan sampai ada yang salah. Dan sekali lagi Ana ingatkan, jangan sampai ada salah dalam pengisian ya, karena memang salah isi tersebut bisa jadi penyebab terbesar teman-teman salah dalam penyebab terbesar teman-teman akan tertolak dalam pengajuan beasiswa ini. Kemudian kalau seandainya nih sudah dicek semuanya, usahakan tidak ada lagi yang salah, lewat sini saja. Dan jangan teman-teman kalau misalnya ada yang salah isi dalam formulirnya, misal di bagian main information atau bukan ini ya, di bagian ini alasan memilih kuliah di Arab Saudi, maka pilih bagian yang di bagian mana, di page mana, di halaman berapa alasan ini adanya tadi di halaman keberapa. Maka kalau nggak salah tadi di halaman main information ya, kalau nggak salah ya, di main information. Tapi saran saya sekali lagi jangan sampai biasanya kalau kita kembali ke belakang lagi, kita klik ini, maka data kita akan terjadi error atau paspor kita akan terbaca. Jadi makanya dari awal sudah Ana ingatkan jangan sampai ada yang salah isi ya, karena memang websitenya ini masih tergolong sangat sering error gitu, karena masih versi beta, dan yang mengakses ini sangat banyak sekali orang yang mengakses website ini, sehingga sering terjadi error. Jadi kalau bisa dari awal jangan sampai ada kesalahan dalam pengisian teman-teman. Oke, semuanya pastikan lagi tidak ada lagi yang salah ya, tidak ada lagi yang salah, semuanya sudah kita isi dengan sebenarnya. Kemudian pilihan dokumennya, kemudian pilihan kampusnya, pilihan dokumennya, semuanya sudah pasti tidak ada lagi yang salah. Kemudian kita geser ke bawah, karena di bagian ini kita klik submit, maka kita tidak bisa lagi mengubah atau merubah data-data kita. Oke, karena itu pastikan sekali lagi jangan sampai ada yang salah dalam pengisian, salah dalam mengupload dokumen teman-teman. Oke, setelah semuanya sudah pasti, sudah teman-teman yakin tidak ada lagi yang salah, maka kita scroll ke bawah, kemudian kita klik submit. Kita tunggu sebentar. Oke, ini tandanya kalau sudah dapat seperti ini, maka kita sudah berhasil melakukan pendaftaran di beasiswa Arab Saudi, yaitu Study in Saudi. Dan semua data-data kita tidak bisa lagi kita perbaiki, kita tidak bisa merubahnya lagi. Oke. Untuk memastikan lagi bahwasanya kita sudah berhasil mendaftar, kita akan mendapatkan email terbaru bahwasanya kita berhasil mendaftar di program beasiswa ini. Yang mana bunyinya seperti ini. Kalau nggak salah dapat 2 email ya, email dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Inggris kalau nggak salah. Tapi anak kayaknya dapat 1, biasanya dapat 2. Tapi nggak masalah, itu tidak terjadi masalah sekali. Yang penting sudah dapat email bahwasanya konfirmasi pengajuan teman-teman sudah berhasil dikonfirmasi ya, sudah berhasil diajukan, tinggal menunggu pengumuman kapan teman-teman akan diterima dalam beasiswa ini. Mungkin itu saja yang mengenai tutorial bagaimana cara pendaftaran beasiswa Study in Saudi yang terbaru. Insya Allah saran Ana bagi teman-teman untuk informasi pendaftarannya, untuk informasi prosedur penerimaannya, jangan lupa subscribe
YouTube Ana atau follow semua akun media sosial Ana. Insya Allah nanti Ana akan berbagi informasi bagaimana prosedur penerimaan beasiswa ini. Dan saran Ana sekali lagi, jangan teman-teman hanya sekedar menunggu saja dari beasiswa ini. Kalau bisa lanjutkan aktivitasnya, baik itu kuliah atau melanjutkan hafalan Al-Qur'annya atau melanjutkan belajar bahasa Arabnya. Ya, karena memang beasiswa ini prosedurnya sangat lama sekali, 1-4 tahun baru kita bisa tahu apakah kita diterima ataukah tertolaknya, seperti itu kurang lebihnya. Mungkin itu saja dari Ana ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Jazakumullahu khairan. Syukron, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.